Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sakinah dengan NIM H0218026, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Masuk yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Dengan pendidikan, seringkali kita mendengar istilah prestasi belajar. Digunakan untuk menunjukkan suatu proses pencapaian tingkat keberhasilan terhadap usaha belajar yang telah dilakukan peserta didik di sekolah. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat terpengaruhi oleh beberapa hal. Di sini yang saya ambil yaitu terpengaruh oleh keaktifan siswa dalam berorganisasi dan motivasi belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat terpengaruh oleh keaktifan siswa dalam berorganisasi. Meskipun masih dalam lingkup sekolah, kegiatan dalam berorganisasi berada di luar kegiatan belajar mengajar, sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa yang aktif dalam organisasi. Selain itu, motivasi belajar juga merupakan faktor dalam keberhasilan siswa dalam belajar. Motivasi belajar setiap individu itu berbeda-beda. Ada motivasi yang ada dalam diri individu sejak lahir, ada pula motivasi yang timbul setelah dipelajari. Prestasi belajar akan menjadi baik jika motivasi belajar siswa itu tinggi. Berlaku pun sebaliknya, jika motivasi belajar yang dimiliki siswa rendah, maka prestasi belajar yang diperoleh juga rendah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kualitas pendidikan masih rendah, yang berarti prestasi belajar matematika siswa masih perlu ditingkatkan. Kemudian, banyaknya siswa yang beranggapan matematika pelajaran yang sulit. Rendahnya motivasi belajar siswa dan kurangnya manajemen waktu siswa terhadap pembelajaran di kelas dikarenakan banyaknya kegiatan organisasi. Selanjutnya yaitu batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah. Jadi, motivasi belajar dibatasi pada kemauan siswa untuk belajar matematika dengan giat dan dorongan untuk belajar matematika. Kedua, keaktifan berorganisasi dibatasi pada keterlibatan dan keaktifan pengurus OSIS dan keikutsertaannya dalam mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu prestasi belajar. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar matematika. Hasil yang telah dicapai peserta didik ditunjukkan dengan nilai berupa angka yang diberikan oleh guru melalui rapor. Rumusan masalah terdiri atas 3 yaitu apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ya, dari rumusan masalah tadi dapat kita rumuskan tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene.
Adapun manfaat penelitiannya yaitu peneliti sangat berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika serta bermanfaat untuk berbagai pihak. Yang pertama itu siswa, guru, peneliti, maupun sekolah. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, kajian teori. Yang pertama itu keaktifan siswa dalam organisasi. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam pemikiran dan tindakan pada suatu kondisi atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan organisasi siswa adalah organisasi resmi sekolah dan tidak ada hubungannya organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain. Jadi, partisipasi organisasi siswa adalah keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah, baik berupa pemikiran dan tindakan yang disertai rasa tanggung jawab sebagai anggota. Suryobroto menjelaskan, pengukuran partisipasi atau keaktifan anggota dalam organisasi ditentukan oleh beberapa indikator. Yang pertama yaitu tingkat kehadiran dalam pertemuan, jabatan yang dipegang, pemberian saran, usulan, kritik dan pendapat bagi peningkatan organisasi, kesediaan anggota untuk berkorban, dan motivasi anggota. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno, pada tahun 2015, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal seseorang yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Sedangkan menurut Sardiman, mengatakan bahwa motivasi dalam belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar itu dan memberikan arah pada kegiatan belajar, maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa itu dapat tercapai. Menurut Sardiman, pada tahun 2001, indikator motivasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Kedua, ulet menghadapi kesulitan. Ketiga, lebih senang bekerja mandiri. Keempat, cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif. Yang kelima yaitu dapat mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu prestasi belajar matematika. Prestasi belajar matematika adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar yang menyangkut pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan terhadap mata pelajaran matematika yang dinyatakan setelah hasil penilaian melalui tes atau ujian oleh guru. Prestasi belajar matematika sebagai hasil pembelajaran matematika yang telah dilalui selama proses belajar pada mata pelajaran matematika oleh siswa selama masa pembelajaran matematika. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika. Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Shah, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu yang pertama, faktor internal siswa. Faktor internal merupakan faktor atau penyebab yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, yakni aspek fisiologis atau yang bersifat jasmania dan aspek psikologis yang bersifat rohania. Yang kedua yaitu faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa merupakan faktor atau penyebab yang berasal dari luar siswa. Faktor eksternal siswa terdiri dari faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Selanjutnya, kerangka berpikir. Coba perhatikan kerangka berpikir di sini. Yang pertama itu pengurus OSIS Mamajene. Kemudian kita bagikan angket, keaktifan siswa dalam organisasi, dan motivasi belajar terhadap pelajaran matematika. Sehingga kita dapat nilai atau hasil dari prestasi belajar si siswa tersebut. Setelah itu kita kumpulkan datanya. Setelah kita kumpulkan datanya, kemudian kita menganalisis, dan setelah itu kita ambil kesimpulan. Di sini kesimpulan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi
terhadap prestasi belajar matematika siswa Men-1 Majene. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa Men-1 Majene. Yang terakhir yaitu, terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika siswa Men-1 Majene. Selanjutnya yaitu bab 3, kesimpulan. Yang pertama yaitu, prestasi belajar dapat dilihat setelah siswa mengikuti ujian dan diukur menggunakan nilai atau angka. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar. Yang kedua yaitu, partisipasi organisasi siswa adalah keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah, baik berupa pemikiran dan tindakan yang disertai rasa tanggung jawab sebagai anggota. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya, sehingga seseorang tersebut berbuat berdasarkan motivasi dalam diri orang tersebut. Yang terakhir yaitu prestasi belajar matematika adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar yang menyangkut pengetahuan atau kecakapan atau keterampilan terhadap mata pelajaran matematika yang dinyatakan sesudah hasil penilaian melalui tes dan ujian oleh guru. Demikian apa yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.